Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai cara membaca indikator stokastik. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu bagaimana cara menggunakan indikator stokastik yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca indikator stokastik ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara membaca indikator stokastik. Indikator stokastik ini merupakan salah satu indikator teknikal yang cukup populer dan banyak digunakan oleh para pelaku pasar untuk analisis teknikal baik itu di forex, di saham, di kripto, dan di instrumen trading yang lainnya. Kita akan tambahkan terlebih dahulu indikator stokastiknya ke dalam grafik perdagangan ini. Sekarang kita telah buka MT5XM. Kita sedang lihat grafik perdagangan per mata uang euro dengan US dollar. Klik bagian menu insert, arahkan kursor di bagian indikator. Di sini kita pilih stokastik. Ini settingannya, persen K5, persen D3. Kita gunakan settingan yang standar saja. Kemudian klik OK. Kita bahas dari apa saja yang ditunjukkan oleh indikator stokastik. Nah, pada kursor yang kami tunjukkan ini, indikator stokastik itu divisualisasikan dalam bentuk dua garis. Garis yang berwarna hijau ini merupakan persen K ataupun biasa disebut dengan garis sinyal. Kemudian garis yang berwarna merah yang putus-putus ini merupakan persen D. Oke, yang hijau ini garis sinyal ataupun persen K, yang merah ini persen D. Kemudian ada dua level pada indikator stokastik. Level yang pertama 0 sampai dengan 20 di kursor yang kami tunjukkan ini level 20, kemudian level 80 sampai dengan 100. Kita tandai dulu agar teman-teman lebih jelas. Yang hijau ini persen K atau biasa disebut juga dengan garis sinyal. Kemudian garis yang berwarna merah ini merupakan persen D. Level 0 sampai dengan 20 ini merupakan area jenuh jual ataupun oversold. Level 0 sampai dengan 20% ini merupakan area oversold ataupun jenuh jual. Sedangkan level 80 sampai dengan 100 ini merupakan area overbought ataupun area jenuh beli. Jelas ya teman-teman semua. Jadi 0 sampai dengan 20 ini merupakan area jenuh jual. Sebaiknya teman-teman tidak melakukan open posisi sell pada saat garis persen K dan juga persen D ini berada di level 0 sampai dengan 20. Sedangkan level 80 sampai dengan 100 ini merupakan area jenuh beli. Teman-teman sebaiknya tidak melakukan open posisi buy pada saat garis persen K dan juga persen D ini berada di area ataupun zona overbought. Nah, adapun cara membaca sinyal dari indikator stokastik ini ada dua. Yang pertama, kita dapat melihat perpotongan ataupun cross antara persen K dan juga persen D di area jenuh jual dan juga di area jenuh beli.
seperti ini. Ini kan garis persen K, garis yang berwarna hijau ini memotong dari bawah ke atas persen D, garis yang berwarna merah, kemudian mulai meninggalkan level 20. Nah, ini merupakan sinyal bagi teman-teman untuk melakukan open posisi buy. Entry buy apabila, kita tulis saja, garis persen K ini memotong persen D di area jenuh jual, kemudian mulai meninggalkan level 20%. Kemudian untuk sinyal entry sell, kebalikan dari yang entry buy, apabila garis yang berwarna hijau, yang ini, memotong garis yang berwarna merah, garis sinyal memotong persen D di area overbought ataupun area jenuh beli, maka ini merupakan sebuah sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Yang ini ya teman-teman. Sell apabila persen K memotong persen D di area jenuh beli, kemudian mulai turun ke bawah meninggalkan level 80%. Teman-teman dapat lihat di sini, ini sinyalnya sinyal sell. Kemudian pergerakan harga per mata uang Euro USD ini dari sini turun. Oke. Dan untuk yang sinyal buy ini teman-teman juga dapat lihat setelah persen K memotong persen D di area oversold, kemudian harga mengalami koreksi kenaikan ke sini. Entry sell yang pertama di sini, kemudian yang ini entry buy. Kemudian cara yang selanjutnya, teman-teman bisa juga menggunakan indikator stokastik ini untuk melihat sebuah setup bullish divergent dan bearish divergent. Kondisi bullish divergent itu merupakan sinyal buy, sedangkan bearish divergent ini merupakan sinyal sell. Contohnya seperti ini. Ini kita bahas yang bullish divergent terlebih dahulu. Apabila indikator stokastik membuat lembah yang terus meninggi seperti ini kan low ataupun lembah, ini lembah yang terus memuncak, sedangkan grafik pergerakan harga lembahnya terus turun. Oke, low yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh setup bullish divergent. Adapun untuk konfirmasinya ada dua cara. Ada sebagian trader yang menggunakan level 20% untuk konfirmasi entry buy, ada juga yang menggunakan level 50. Contoh bagi teman-teman yang tipe agresif menggunakan level 20, maka ketika stokastiknya ini mulai naik, meninggalkan level 20%, maka teman-teman entry buy. Nah, ada juga sebagian trader yang menambahkan level 50 pada indikator stokastik ini. Kita tambahkan levelnya. Level 50. Oke. Nah, ada juga sebagian trader yang menunggu terlebih dahulu garis persen K dan juga persen D-nya ini naik ke level 50. Baru melakukan open posisi buy. Jadi ada dua tipe konfirmasi yang digunakan. Ada yang menunggu terlebih dahulu garis persen K dan juga persen D ini naik ke level 50. Ada juga yang menggunakan level 20% sebagai sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Kemudian kita dapat lihat pergerakan harganya mengalami kenaikan. Ini untuk bullish divergent. Dan adapun untuk yang bearish divergent, teman-teman, kita lihat di sini contohnya. Bearish divergent ini terjadi apabila grafik itu membuat puncak yang terus meninggi di sini. Ini kan puncak yang ini lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Sedangkan pada indikator stokastik puncaknya ini terus menurun. Nah, ini merupakan contoh setup bearish divergent. Dan merupakan sinyal sell. Teman-teman bisa entry sell ketika mendapati setup yang seperti ini.
Untuk konfirmasi entry sell-nya, teman-teman bisa langsung entry sell saat persen K dan juga persen D ini mulai turun meninggalkan level 80, ataupun tunggu sampai dengan melewati level 50%. Kemudian harga mengalami penurunan ataupun drop. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara menggunakan indikator stokastik ini. Cara membacanya, yang pertama kita bisa entry buy dan juga entry sell saat terjadi persilangan ataupun cross persen K dan persen D memotong di area oversold dan juga overbought. Kemudian kita cari setup divergent, bullish divergent ataupun bearish divergent. Oke. Kelebihan indikator stokastik ini akan sangat efektif jika teman-teman gunakan saat tren berada dalam kondisi yang datar. Sedangkan indikator stokastik ini memiliki kelemahan kurang efektif jika kita gunakan saat market dalam kondisi trending up ataupun trending down. Bukan berarti teman-teman tidak bisa menggunakan indikator stokastik ini pada saat kondisi market mengalami trending. Teman-teman perlu mengkombinasikan dan juga melihat tren yang sedang terjadi. Jika tren sedang turun, nah teman-teman silakan cari setup ataupun sinyal indikator stokastik yang memberikan peluang bagi kita untuk entry sell seperti ini. Ini kan tren sedang dalam kondisi yang turun, harga terus bergerak turun membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Nah teman-teman cari peluang entry sell saja. Ketika trennya sedang naik ataupun uptrend, baik itu secara fundamental dan teknikal, teman-teman silakan gunakan indikator stokastik ini untuk mencari open posisi buy. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara membaca indikator stokastik ini. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya, baik itu video analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.